Sebelumnya selamat malam Bapak Ibu sekalian, para pengunjung setia dari Mall Taman Anggrek. Saya ucapkan selamat datang. Juga saya ucapkan selamat datang untuk Yang Mulia Biku Ratanadiro, Pendeta Yeri, dan tentunya juga ada teman-teman dari Universitas Negeri Jakarta. Tapi boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu untuk MC kita, Bro Sony Lesmana. Juga kalau kita tadi sudah sama-sama saksikan penampilan tarian Sufi dari adik-adik Sufi Jakarta Utara. Boleh tepuk tangan untuk adik-adik dari penari Sufi Jakarta Utara. Juga di sini saya melihat mentor saya, ada Dr. Poni Jan Liao. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ya, dan juga tentunya untuk Bapak Ibu sekalian para pengunjung setia dari Mall Taman Anggrek, jikalau Anda ingin ikut bergabung, nanti bisa langsung bergabung saja ke atrium. Panitia nanti boleh bantu untuk sediakan kursinya biar semua bisa mendapatkan tempat yang tepat untuk menyaksikan dan mendengarkan talk show pada malam hari ini. Pada malam hari ini spesial sekali dalam rangka memperingati tahun ke-10 penyelenggaraan Vesak Festival oleh Young Buddhist Association of Indonesia. Meskipun tahun ini adalah tahun kedua di Jakarta, akan tetapi di Surabaya merupakan tahun yang ke-10. Dan yang spesialnya lagi, pada tahun ini Young Buddhist Association of Indonesia kembali memecahkan rekor murid yang ketiga dengan rupang Buddha melayang terbesar di Indonesia. Boleh kita tepuk tangan yang paling meriah untuk Young Buddhist Association of Indonesia? Oke, tak lagi berlama-lama, dari Jambi saya datang kemari atas kepercayaan dari teman-teman dari Young Buddhist Association. Terima kasih sekali lagi. Dan malam hari ini yang spesial adalah kita menghadirkan sebuah talk show dengan tema yang luar biasa karena ini bertepatan dengan perayaan Waisak dan juga memperingati Hari Ibu Internasional di beberapa negara yang jatuh tepat di 11 Mei. Ya, itu bertepatan dengan perayaan Waisak tahun ini, ya. Dan pada malam hari ini, tema yang diangkat oleh teman-teman YBA adalah cinta kasih tanpa pilih kasih. Nah, boleh tepuk tangan sekali lagi dong. Kenapa cinta kasih tanpa pilih kasih? Ya. Nah, itu kita akan sama-sama kupas dengan narasumber yang pertama. Ini luar biasa sekali. Ya, saya berkesempatan untuk bisa bertemu dengan beliau, ya, Pendeta Yeri Patinasarani, merupakan penggagas gerakan Stop Cuek dan founder Patinasarani Foundation. Nah, kita akan sama-sama mendengar bagaimana beliau memaparkan cinta kasih tanpa pilih kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Pendeta Yeri. Oke, selamat malam Pendeta Yeri. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pendeta Yeri sudah berkenan hadir. Sama-sama, saya juga mengucap syukur sudah diundang. Nah, pada kesempatan kali ini Pendeta Yeri menjadi pembuka dari talk show Cinta Kasih Tanpa Pilih Kasih yang diangkat oleh YBAI. Ya. Nah, kita langsung saja dari Pendeta Yeri sendiri, bagaimana menurut Pendeta Yeri, pandangan Pendeta Yeri, apa itu cinta kasih tanpa pilih kasih? Baik, sekali lagi selamat malam semuanya. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Waisak buat saudara-saudara saya yang merayakan. Dan selamat malam buat semuanya yang ada di mall ini, luar biasa, salam kenal. Saya Yeri Patinasarani, ini perayaan Waisak yang ketiga yang saya ikuti. Ya, jadi kebahagiaan bukan cuma umat Buddhis tapi juga buat bagi semua yang ada. Lalu merujuk pada tema yang sudah ditetapkan mencintai tanpa pilih kasih, aku izin berdiri boleh ya? Ya, mencintai tanpa pilih kasih. Saya yakin kita ada di bangsa yang mempercayai bahwasanya hidup bertuhan itu penting.
kita ada di bangsa Indonesia yang saya percaya kita bukan hanya mencintai bangsa ini, kita juga mencintai Tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ada satu prinsip yang saya pegang teguh, waktu saya memutuskan mencintai Tuhan, maka ada konsekuensi di balik rasa cinta itu, yaitu belajar mencintai yang Tuhan cintai. Saya ulangi, kalau saya cinta Tuhan, saya mesti belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Seperti kalau saya mengasihi istri saya, maka saya harus belajar mengasihi lamanya dandan, foto makanan sampai makanan dingin gitu ya. Buka lemari lalu berkata, kayaknya aku gak punya baju deh, padahal setumpuk baju ada. Saya gak bisa hanya mencintai istri saya, tapi tidak mau mencintai apa yang dia cintai. Sama kalau kita seorang istri mencintai seorang suami, kadang kita mesti belajar mencintai apa yang suami kita cintai. Apa itu politik, satu bola dikejar 11 orang yang gak ada hubungannya dengan dapur, surga, neraka dan sebagainya. Tapi itulah kualitas cinta. Saya teringat kalau ke mall satu kali saya ditegur oleh satu rekan, karena rekan saya itu melihat saya membawa tas berwarna pink, lalu ada gambar Hello Kitty-nya gitu. Ya, tas anak perempuan saya. Lalu dia bilang gini, yang bener aja kamu, botak, tatoan, badan gede harusnya naik Harley gitu. Masa iya bawa tas warna pink, warnanya Hello Kitty, ada gambar Hello Kitty warnanya pink lagi. Lalu saya bilang gini, kalau saya cinta anak saya mesti belajar mencintai apa yang anak saya cintai. Maka saya tahu itu apa Cocomelon, Little Pony, Moana 1, Moana 2 yang gak ada hubungannya dengan surga neraka buat saya. Tapi itulah cinta. Cinta memiliki sebuah konsekuensi yang akhirnya kita akan menemukan tanpa pilih kasih ini. Tanpa pilih kasih ini. Pada akhirnya kita akan masuk satu ruang ketika kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa. Maka kita juga akan belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Dan saya meyakini Tuhan mencintai semua umat manusia. Tuhan punya cinta tanpa pilih kasih. Saudara, tanpa sadar terkadang kita dan juga saya hanya mampu mengasihi sejauh keberhasilan. Makanya kadang kasih dan cinta itu hanya terbatas pada keberhasilan. Saya putra pemain bola Bapak Ibu Saudara. Ayah saya kapten timnas Indonesia tapi tahun 70-an, tahun lama. Papa saya pelatih bola, komentator bola. 2009 ayah saya dipanggil Tuhan lalu dapat penghargaan dari pemerintah Indonesia yaitu Bapak Futsal Indonesia. Jadi kalau ada yang suka main futsal itu papa saya ngerintis di Indonesia. Saudara, kalau seorang kiper, dia nahan 100 tendangan bola, nggak ada yang inget biasanya. Tahukah Bapak Ibu Saudara ada satu kiper Indonesia yang pernah menahan tendangan penalti Pele dan tidak gol? Nah, ada yang inget nggak? Nggak ada. Masih hidup hari ini, namanya Roni Paslah, itu kiper angkatan ayah saya. Ada yang pernah dengar nama Andreas Escobar, itu pemain Kolombia yang melakukan satu kesalahan fatal, melakukan gol bunuh diri di saat pertandingan penting Kolombia dan akhirnya kalah dan gugur di Piala Dunia. Tidak lama kemudian seseorang menembak Andreas Escobar ini. Orang gak bisa mengasihi kalau sesuatu mulai terlihat gagal di mata atau di tengah-tengah kita gitu. Makanya saya ingat terkadang kita ya Bapak Ibu orang tua suka bilang gini sama anak. Kalau kamu berhasil, kalau kamu sukses, mama bangga. Kalau kamu gagal, mama kecewa, papa kecewa. Pentingnya cinta kasih melampaui batasan-batasan yang ada. Makanya gini Bapak Ibu, saya berpikir benar juga ya. Salah satu yang digomulin anak-anak hari ini adalah penerimaan rapot. Kenapa? Karena penerimaan rapot nanti yang bahagia cuma satu orang. Karena ranking 1 cuma satu orang. Nanti keluarga yang bahagia ya cuma satu doang aja. Akhirnya orang tua sulit mengasihi ketika anaknya ranking 3, ranking 4, apalagi ranking terakhir. Mulai terjadi pilih kasih. Bapak Ibu yang ada di sini yang saya hormati, percaya saya,
anak muda hari ini makin sulit diajak ke acara keluarga, itu saya memperhatikan. Gen Z itu mulai males datang ke acara keluarga. Beberapa orang tua datang sama saya lalu bilang, Pak anak saya introvert, lalu saya bilang sama orang tua, enggak Bu, itu introvert pas acara keluarga aja. Kalau main futsal, jalan di mall, mereka mah happy. Lalu saya tanya, kenapa sih banyak anak muda hari ini mulai males diajak ke acara keluarga? Lalu saya mengintip-ngintip alasan mereka. Kebanyakan mereka berkata seperti ini Bapak Ibu. Kenapa pentingnya tema hari ini? Mereka bilang acara keluarga Kak, kadang bukan hanya ajang saling kumpul. Lalu apa? Kadang-kadang acara keluarga tuh Kak, jadi ajang saling pamer gitu katanya. Di acara keluarga kita dengar kata-kata ini, loh si bontot belum bisa jalan. Emang gak diajarin sama orang tuanya? Dia hanya mampu masuk sekolah negeri, kalah dong sama sepupunya. Kuliah di mana dia? Kok gak kayak sepupunya kuliah di luar negeri? Jurusan apa dia? Siapa calonnya? Kerja apa calonnya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Introvert langsung. Ternyata mengasihi tanpa pilih kasih itu menjadi kebutuhan semua jiwa dan batin hari-hari ini. Itu sebabnya saya berbahagia, saudara, di perayaan yang luar biasa ini, ya 10 tahun ya. 10 tahun, ya kita berharap satu saat ada 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun, sampai cicit-cicit terus merayakan dan luar biasa. Dan kita bisa menikmati bersama-sama seperti pada malam hari ini. Intinya pada akhirnya siapapun yang memutuskan untuk mencintai seseorang atau sesuatu, maka konsekuensinya dia tidak bisa pilih kasih. Saya tutup dengan cerita ini saudara. Selama saya punya pengalaman sebagai anak pemain bola nasional Indonesia, papa saya 2 kali patah kaki. Sekali patah kaki itu butuh 6 bulan untuk bisa kembali main bola lagi. Lalu papa saya itu giginya beberapa ompong, kena sepatu bola. Jadi bawah sepatu bola itu kan tajam ya. Tapi saya bersaksi malam ini, tidak pernah papa saya bilang, udah layar, papa main pingpong aja karena keamanan yang utama. Atau main catur aja, atau ganti cabang olahraga. Sampai akhir hayat hidupnya, papa saya tetap main bola. Bahkan permintaan terakhir beliau sebelum dipanggil Tuhan adalah minta dianterin ke lapangan bola. Dia mencintai bola, sekalipun bola melukai dia berkali-kali. Kita waktu memutuskan mencintai tanpa pilih kasih, maka kita akan punya satu kemampuan yang sakral, utuh, mutlak, tegak, dan luar biasa. Kita mampu mengasihi yang Tuhan kasihi, sekalipun apa yang kita kasih itu melukai hati kita, menyakiti hati kita. Disitulah kita berubah menjadi sesuatu yang luar biasa ketika kita belajar bukan hanya mencintai Tuhan, tapi juga mencintai apa yang Tuhan cintai. Setuju? Setuju semuanya ya? Mencintai tanpa kasih. Terakhir, sini tiba-tiba keinget, ini bonus. Ya, saudara, waktu saya mau menikah, lalu ternyata istri saya itu tidak terlalu suka dengan satu budaya Betawi yang namanya ondel-ondel. Saya mah suka, tapi istri saya tuh kayak takut gitu. Jadi sebagai suami yang baik, tugas saya adalah menghindarilah ondel-ondel itu dari papasan jalan dengan istri saya. Mau kita naik tol nggak apa-apa, mau jadi macet nggak apa-apa, mau jadi jalan jauh tidak apa-apa. Dan selalu berhasil, tidak pernah gagal. Karena waktu istri bahagia, suami juga bahagia. Lalu satu kali kami punya anak perempuan, waktu anak saya umur 3 tahun Bapak Ibu, saya nggak tahu kenapa hal yang anak saya paling sukai adalah ondel-ondel. Itu dia. Jadi nggak berlaku ya buah jatuh dekat dengan pohonnya nggak berlaku. Karena anak-anak kita bukan buah. Anak-anak kita punya kaki, punya perasaan. Nggak bisa selalu. Saudara, anak saya itu tergila-gila dengan ondel-ondel. Ada ondel-ondel ditaruh makanannya, gamenya ditaruh, dikejar. Tetap dipalak duit ya, tetap aja dia suka.
Jadi senengin anak saya gampang, bawa di kelurahan aja. Pasti ada ondel-ondel, murah meriah. Tapi ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Hari ini istri saya tidak takut lagi dengan ondel-ondel. Wah, saya bilang hebat kamu. Lewat ondel-ondel, muter kita sayang, jalan terus. Wah, papasan lagi, jalan terus. Lalu saya tanya, apa yang buat kamu bisa tidak takut lagi? Lalu dia bilang gini, kalau saya cinta anak saya mesti belajar mencintai apa yang anak saya cintai. Sekalipun itu sumber trauma saya, sumber ketakutan saya. Ya, tapi sembuh. Jadi ini bukan sekedar sembarang tema. Mencintai tanpa pilih kasih akan mengubah generasi bangsa dan akan mengubah sejarah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang jauh lebih baik di kemudian hari. Terima kasih, sekian dari saya. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong untuk Pendeta Yeri. Terima kasih. Oke, Pendeta Yeri boleh istirahat dulu. Ya, kita akan terima kasih kepada Pendeta Yeri sebagai pengantar ya. Nah, luar biasa bagaimana cinta kasih tanpa pilih kasih itu bersumber dan berawal dari mencintai yang Tuhan cintai. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Pendeta Yeri. Oke, Bapak Ibu sekalian, para pengunjung setia dari Mall Taman Anggrek. Selanjutnya kita akan masuk dari narasumber yang kedua yang sudah hadir juga bersama-sama kita di tengah kita. Ada Yang Mulia Biku Ratanadiro selaku Padesanaka Sangga Theravada Indonesia wilayah DKI Jakarta. Kepada Yang Mulia Biku Ratanadiro mohon kesediaannya. Selamat malam Bante. Namo Buddhaya. Selamat malam Sandi. Terima kasih Bante atas waktunya sudah berkenan hadir pada malam hari ini menjadi salah satu narasumber dari talk show yang luar biasa yang digagas oleh teman-teman dari Young Buddhist Association of Indonesia. Kalau tadi Pendeta Yeri sudah memaparkan pengantar mengenai pandangan beliau tentang tema kita cinta kasih tanpa pilih kasih. Kali ini sudilah kiranya Bante untuk memaparkan sebuah pengantar mengenai apa itu cinta kasih tanpa pilih kasih melalui sudut pandang Dhamma. Baik, terima kasih kepada pembawa acara, moderator. Selamat malam semuanya, Namo Buddhaya. Tidak terasa 10 tahun Young Buddhist Association telah menyelenggarakan Wesak Festival. Dan pada kesempatan tahun ini kita sungguh beruntung bisa menyaksikannya juga di Jakarta. Karena kebanyakan dulu ada di kota Surabaya. Mudah-mudahan ini bisa kembali berlanjut di tahun-tahun yang mendatang. Mengadakan Wesak Festival, apalagi tahun ini ada sesuatu yang berbeda, yaitu ada Buddha Rupang yang melayang. Dan juga katanya tadi sudah mendapatkan rekor muri. Patung Buddha melayang yang pertama ya di Indonesia. Dan tadi saya juga sudah diantar melihat-lihat oleh Billy ya sebagai foundernya. Saya tadi tanya, ini bagaimana bisa melayang? Apa rahasianya?
Nah, ibu-ibu, bapak-bapak tahu apa rahasianya? Pak Po aja mungkin belum tahu. Tadi saya sudah tanya, rahasianya apa? Rahasianya adalah tidak boleh kasih tahu karena namanya rahasia ya. Tapi yang ingin disampaikan di sini adalah yang membuat ini itu bukan Buddhis. Tapi yang membuat ini adalah dari Bali kan, dari Bali. Seniman dari Bali yang membuat ini. Jadi inilah wujud dari Bhinneka Tunggal Ika itu. Yang membuat patung Buddha ini bukan Buddhis. Tapi bisa memberikan sebuah kebahagiaan bagi panitia dan juga bagi para pengunjung yang datang melihat dalam acara Waisak Festival ini. Sungguh sebuah hal yang menurut saya mencerminkan sekali persatuan di dalam Indonesia. Dan ini juga sesuai dengan tadi ya, apa yang disampaikan oleh Pendeta Yeri tentang cinta kasih tanpa pilih kasih. Inilah wujud nyata cinta yang sesungguhnya itu. Bagaimana kita tidak hanya membahagiakan diri sendiri saja atau orang-orang yang kita kenal, yang kita sayangi, tapi juga kita berusaha untuk membahagiakan semua makhluk tanpa kecuali, tanpa pilih kasih. Inilah yang di dalam agama Buddha disebut sebagai metta atau cinta kasih yang universal. Cinta kasih yang tanpa kecuali, tanpa pilihan. Cinta kasih yang betul-betul menyebar kepada semuanya. Bahkan bukan hanya manusia, kepada semua makhluk di dunia ini. Ada satu cerita dikisahkan, hiduplah seorang guru spiritual yang terkemuka di zamannya. Saking terkenalnya karena kebijaksanaannya, sampai-sampai ada seorang pencuri yang ingin belajar kepadanya. Nah, ini orang ini seorang kriminal ya, seorang pencuri, tapi ingin belajar dari guru ini. Kemudian dia menghadaplah ke sang guru dan menyampaikan maksudnya. Ya, wahai Tuan Guru, saya mendengar engkau begitu bijaksana. Saya ingin belajar untuk mengendalikan diri saya. Kenapa demikian? Ya, dari awal saya ingin terus terang bahwa saya ini adalah seorang pencuri. Dan saya sudah berusaha untuk berhenti mencuri, tapi tidak bisa, tidak berhasil. Sampai sekarang saya selalu inginnya itu mencuri, mengambil apa yang bukan milik saya. Jadi saya sudah bilang dari awal demikian. Ya, saya ingin belajar tapi jangan suruh saya berhenti mencuri. Sebagai syarat untuk menjadi muridnya. Nah, guru ini mengatakan, buat apa engkau khawatir? Tidak ada yang mengatakan bahwa harus berhenti mencuri untuk menjadi muridku. Oh begitu? Ya. Jadi boleh guru saya belajar? Boleh. Nah, pencuri ini merasa inilah guru yang tepat. Selama ini saya sudah cari-cari kemana-mana, selalu diminta untuk berhenti mencuri. Mau belajar? Boleh. Stop mencuri. Tidak boleh mencuri lagi. Tidak bisa. Tapi guru ini tidak ada syarat untuk berhenti mencuri. Boleh sesukanya. Bagus, saya ingin belajar. Kemudian setelah berapa lama waktu, guru ini hanya mengajarkan tentang
meditasi, mindfulness. Yang menekankan pentingnya hidup berkesadaran setiap saat. Dan bagaimana berpikir dengan jernih. Itu saja yang diajarkan, meditasi, mindfulness. Bahwa kamu harus selalu sadar setiap saat. Namun selang beberapa waktu guru ini melihat, barangkali murid saya ini terdapat kegundahan hati. Bahwa dia sepertinya kelihatan tidak terlalu betah lama-lama belajar. Kemudian dipanggil muridnya, datang ke sini. Saya tahu kamu pasti merasa gelisah. Kamu pasti ingin mencuri lagi. Ya kan? Oleh sebab itu, silahkan berbuat sesuka hatimu. Mau mencuri, mau apapun, lakukanlah. Saya tidak ambil pusing dengan urusanmu. Nah, akhirnya pencuri ini merasa gembira. Wah, guru saya tahu ini. Bisa membaca pikiran. Bahwa saya memang ingin mencuri, sudah lama ini tidak nyolong lagi. Akhirnya muridnya ini pergi. Setelah berapa lama waktu, 3 minggu kemudian, sang murid ini kembali kepada gurunya. Dia bercerita, membagikan pengalamannya. Wahai guruku, saya sudah keliling. Sampai-sampai saya sudah berhasil masuk ke istana. Ke ruangannya raja. Bahkan untuk pertama kalinya saya sudah berhasil masuk ke tempat penyimpanan harta karun kerajaan. Wah, pada saat itu saya sudah berhasil melihat harta raja yang sedemikian banyak. Dan waktu saya ingin mengambilnya, saya ingat pesan guru bahwa lakukanlah segala sesuatu dengan penuh kesadaran, dengan penuh mindfulness, dengan penuh awareness. Maka ketika saya mengambil harta itu, saya ingat pesan guru saya, hiduplah dengan kesadaran. Dan seketika itu juga harta ini seolah-olah menjadi hilang, tidak ada lagi. Tapi ketika saya ambil harta itu, kesadaran saya malah hilang. Nah, guru ini begitu penuh tipu muslihat. Bagaimana mungkin saya bisa mencuri dengan penuh kesadaran? Itu tidak mungkin. Karena dengan adanya kesadaran itu saya menjadi sadar bahwa mencuri ini adalah tindakan yang tidak baik. Suatu perbuatan yang merugikan dan tercela. Memang harta ini emas, segala macam berlian, ya batu-batu mulia ini kelihatan indah. Tapi ketika saya memunculkan kesadaran itu tidak sebanding dengan keindahan batin saya ketika hidup penuh kesadaran. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang berbahagia, sesungguhnya cinta kasih yang sejati itu adalah cinta kasih yang penuh kesadaran. Tanpa pilih kasih. Seperti seorang guru ingin membuat muridnya maju. Tidak peduli dari mana ia berasal. Tidak peduli backgroundnya seperti apa. Tidak peduli niatnya itu seperti apa. Tapi betul-betul ingin membuat muridnya ini bahagia. Seperti itulah cinta kasih yang tanpa pilih kasih. Seperti halnya seorang ibu memberikan cinta kasih kepada anak tunggalnya. Seperti itulah meta, cinta kasih patut kita kembangkan kepada semua makhluk di dunia ini tanpa kecuali. Saya meyakini bahwasanya apabila kita sudah berusaha untuk menyebarkan meta cinta kasih kepada dunia, maka dunia pun akan memberikan kebahagiaan kepada hidup kita. Dan selalu ingat
satu slogan atau istilah yang sangat terkenal di dalam Buddhisme, yaitu Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu kalimat ini ya Sandi bisa mengubah dunia. Bayangkan kalau masing-masing dari kita selalu berpikir dan merenungkan, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tidak mungkin ada lagi yang namanya perang. Tidak mungkin ada lagi yang namanya perselisihan. Tidak mungkin ada lagi yang namanya perkelahian, keributan, konflik, dan lain sebagainya. Yang ada hanyalah cinta dan kasih sayang. Inilah yang dibutuhkan oleh dunia sekarang ini. Di mana kita dapat melihat di berita-berita, di media sosial, banyak sekali orang dengan mudah menimbulkan peperangan. Bukan hanya di dalam skala global, tapi juga dalam rumah tangga. Ya, seperti tadi cerita dari pendeta Yadi sangat menyentuh hatinya. Bahwa ketika dalam satu keluarga ada perbedaan, tapi perbedaan itu bukan untuk memecah belah. Justru perbedaan itu malah menyatukan semuanya. Menjadi dalam satu kebersamaan. Inilah yang harus kita kembangkan sebagai umat Buddha dan juga sebagai umat manusia. Senantiasa mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Maka yakinlah dunia ini pasti akan menjadi damai, aman, dan tentram. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Semoga dapat memberikan pencerahan dan tentunya memberikan kebijaksanaan bagi kita semua dalam rangka merayakan Hari Waisak. Nah, selamat berbahagia, semoga kita semua selalu maju dan berkembang. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Boleh tepuk tangan satu kali lagi untuk Bante Ratanadiro. Bante boleh istirahat lebih dahulu. Bapak Ibu semuanya juga sudah siap untuk menampilkan atau menyaksikan penampilan tarian sufi berikutnya? Oke, kalau gitu, kalau sudah siap semuanya, saya mau dengar tepuk tangannya dari Bapak Ibu seluruh pengunjung Mall Taman Anggrek Jakarta. Dan kita saksikan inilah dia, tarian sufi. Ketika aku terbangun di tengah malam, kulihat ia sedang tidur terlelap. Hatiku bergetar mendekat dan menatap. Wajahnya letih menanggung perih teramat dalam.
Saat ini di antara teduhnya rembulan, seseorang yang sedang terpejam matanya di atas dipan. Aku saksikan raut wajah yang penuh keharuan. Nafas kembang kempis tak beraturan. Ibu, bebanmu sungguh berat. Pundakmu menjadi alas untuk berpijak. Senyummu terpaksa menahan tangis yang tak terkuat. Batinmu menjerit terkoyak-koyak. Ibu, fisikmu sudah tak lagi muda seperti dulu. Entah berapa lagi lama usiamu. Aku terngiang ketika tangan lembutmu mengelus pipi. Bersama senyum kau torehkan dari lubuk hati. Aku terngiang ketika jari jemari mengusap tangisku di malam hari. Kau bergegas bangun dan menggendongku hingga aku terlelap kembali. Ibu, aku terngiang ketika mulutku berkata ah. Aku terngiang ketika telingaku menolak panggilanmu. Aku terngiang ketika tanganku enggan membantu. Aku terngiang ketika aku menyakiti perasaanmu. Ibu, 9 bulan aku di dalam kandunganmu. Kau tahan kantuk sepanjang malam. Nyawa sebagai taruhan antara hidup dan mati. Nyawa sebagai taruhan antara hidup dan mati. Nyawa sebagai taruhan antara hidup dan mati. Demi aku, si buah hati. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa meriah untuk tarian sufi persembahan dari Tari Sufi Jakarta Utara. Saya kalau lagi dengar puisi-puisi kayak gitu paling gak bisa, sensitif. Saya mukanya rainbow, tapi hatinya rinto. Oke, baik Bapak Ibu dan juga seluruh pengunjung dari Mall Taman Anggrek Jakarta, kita akan melanjutkan. Kalau tadi sudah mendengarkan insight yang luar biasa, paparan yang luar biasa tentang cinta kasih tanpa pilih kasih dari narasumber-narasumber kita. Dan kita akan melakukan sesi tanya jawab. Oke, kira-kira nanti yang mau tanya siapa? Nanti boleh dipersiapkan dulu pertanyaannya, ditulis di kertas, enggak ya? Gak usah ditulis di kertas, langsung aja ditanyain ya. Seputar dari talk show dan juga materi-materi yang tadi juga dan insight-insight yang sudah diberikan pastinya. Untuk itu, untuk membantu sesi tanya jawab dalam talk show malam hari ini, kembali saya akan mengundang sahabat saya yang luar biasa. Kita sambut, inilah dia, Sadara Sandi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi dong untuk Bro Sony ya, luar biasa. Oke, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Tarian sufinya luar biasa ya. Ada yang bisa mencontohkan? Ya minimal muter 5 kali aja. Muter 5 kali habis selesai sempoyongan ya. Ini salah satu yang memang ketika saya tanya kepada teman-teman tari sufi adalah memang butuh yang namanya konsentrasi, kesadaran. Bagaimana bisa tetap fokus sehingga ketika berputar tidak menyebabkan pusing.
Nah ini luar biasa, sekali lagi kita boleh tepuk tangan untuk Tari Sufi Jakarta. Oke Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pengantar dari kedua narasumber yang luar biasa, izinkan saya untuk mengundang kembali Pendeta Yeri dan Yang Mulia Bante Ratanadiro untuk bergabung kembali ke atas panggung, karena kita akan melakukan komunikasi dua arah. Saya tahu pasti akan banyak yang bertanya, ya, tapi kasih kesempatan untuk saya terlebih dahulu. Karena saya yang megang mic. Setuju ya? Oke, kepada Pendeta Yeri boleh, kepada Yang Mulia Bante dipersilahkan. Ya, nah ada yang mau bertanya? Oh tunggu ya, tunggu dulu kan udah dikatakan. Yang pegang mic boleh nepotisme duluan. Sebentar ya Kak ya. Oke, sudah hadir bersama kita di sini kembali bergabung Pendeta Yeri, ada Bante Ratanadiro ya. Nah kalau tadi pemaparan di awal yang luar biasa oleh kedua narasumber kita, saya ingin sedikit bertanya kepada kedua narasumber ini. Kenapa cinta kasih tanpa pilih kasih ini penting untuk generasi muda zaman sekarang? Nah karena kan katanya generasi muda zaman sekarang itu udah masuk ke generasi strawberry. Ya, generasi yang sedikit-sedikit tergores. Nah kalau sudah tergores ujung-ujungnya nanti cuek. Nah, Pendeta Yeri ada gerakan stop cuek tadi. Nah, saya mau tanya, mengapa cinta kasih tanpa pilih kasih ini menurut Pendeta Yeri dan Bante itu penting untuk generasi now? Aku dulu ya. Baik. Tentu kita pernah atau mungkin belum pernah juga mendengar yang namanya generasi strawberry, betul ya? Ya. Saya melihat kondisi yang terjadi hari ini. Generasi strawberry ini ditaruh di satu dus dengan mungkin saya sebut generasi saya itu kan pakai buah ya, duren. Luarnya keras, dalamnya lembut. Nah ini masalahnya sekarang strawberry satu kamar dengan duren. Bayangkan kalau tanpa kasih itu akan saling melukai, akan saling menyakiti. Ya jadi satu kali seorang anak muda bilang gini sama saya, Pak Pendeta, bagaimana cara menyelamatkan generasi sekarang ini? Wah menarik nih, saya bilang. Jarang-jarang anak muda nanya gitu. Lalu sebenarnya dalam hati saya sedikit, sok tahu kamu gitu. Sedikit. Tapi saya tanya, gimana cara menyelamatkan generasi yang paling gampang hari ini? Lalu anak muda itu berkata, gini Kak, jangan dilahirin. Ngapain dilahirin, terus diabaikan, terus diselamatkan. Begitu. Nah hari ini tanpa sadar ada ruang konflik yang cukup krusial. Ya, orang tua ngerasa anak-anaknya nggak ngerti dia, anak-anak ngerasa orang tuanya nggak sayang, tapi pas dengar puisi tentang ibu air mata mengalir juga. Tapi makanya cinta kasih tanpa pilih kasih itu kayaknya sangat dibutuhkan di ruang keluarga kita. Di rumah kita, di hubungan keluarga yang sakral kita itu. Baru kita bisa menjabarkan menjadi sebuah wangi yang harum dan karya yang indah, suara yang merdu kepada banyak orang. Pada akhirnya kalau di Alkitab itu ada ditulis satu part bagian, hati bapak-bapak kembali pada anak-anaknya dan hati anak-anak kembali pada bapak-bapaknya. Makanya aku buat satu lagi yayasan yang namanya Yayasan Ayah Hadir Indonesia. Supaya di keluarga itu termanifestasi cinta tanpa pilih kasih. Wow luar biasa ya. Nah sekarang dari Bante, bagaimana Bante? Cinta kasih, meta.
itu sepadan dengan kata mita atau mitra. Artinya adalah sahabat. Mitra ya, mitra itu sahabat. Jadi sungguhnya kalau kita ingin mengembangkan cinta kasih, anggaplah semua orang itu seperti sahabat. Bukan hanya sahabat biasa, tapi sahabat baik, sahabat karib, sahabat yang dekat. Sekarang ini memang zaman sedang berubah. Tapi kalau bisa ajaran jangan ikut berubah. Nah, zaman boleh maju, modern. Ajaran harus tetap kuno. Jadi kembalilah kepada ajaran masing-masing agama. Salah satunya adalah kembali ke dalam kitab suci. Kalau dalam agama Buddha kita memiliki Tipitaka. Nah di dalam Tipitaka itu disebutkan salah satu sutta adalah Metta Sutta. Bahwasanya dijelaskan cinta kasih perlu dikembangkan kepada semua makhluk ke segala arah. Ke arah atas, bawah, depan, belakang dan ke seluruh penjuru. Cinta kasih ini akan bisa membawa kebahagiaan bagi diri sendiri dan bagi semuanya. Jadi untuk kepada anak-anak muda yang tadi dikatakan generasi strawberry, ini juga saya baru tahu ada buah strawberry jadi nama generasi. Ya, biasanya kan generasi apa milenial ya, A, B, C, D, sampai X, Z itu kadang ada buah-buahan. Nah saya kira buah-buahan itu supaya awet bagaimana? Disimpan dengan baik, ya kan? Harus diawetkan supaya bisa bertahan lama. Jadi diperhatikan, disimpan, dijaga dengan baik. Kalau buahnya itu misalnya tidak dimakan ya disimpan dalam kulkas supaya bisa awet, bisa lama. Nah saya kira seperti itulah bagaimana kita mendidik generasi muda ini. Terkadang bukan salah mereka, tapi salah orang tuanya atau pendidiknya itu. Karena seringkali anak itu atau yang muda ini dianggap sebagai, mereka itu tidak dianggap sebagai saudara atau sahabat. Tapi dianggap sebagai, ya kamu itu junior saya, kamu itu anak saya, bawahan saya. Jadi tidak didengarkan. Nah ini penting sekali kita belajar untuk mendengarkan. Karena biasanya orang tua itu hanya mau didengarkan, tapi tidak mau mendengarkan. Nah, maka supaya anak itu atau generasi muda ini bisa mendapatkan cinta kasih yang tulus, maka juga mereka itu diberikan perhatian, diberikan kasih sayang. Dan kita harus tanya, kadang-kadang juga ini ya, bagi anak-anak itu, kenapa sekarang ini anak-anak tadi dikatakan tidak mau sering kumpul bersama keluarga? Karena mereka tidak mau didengarkan. Mereka datang hanya diceramahin, dibanding-bandingkan, ya. Jadi mereka menjadi insecure bahasanya mungkin ya. Mereka jadi tidak mendapatkan apa-apa di sana. Buat apa saya datang? Saya ngomong apa orang tua tidak mau dengar. Ya buat apa? Makanya itu kenapa sekarang kok ini komunikasi semakin sulit terjadi. Bahkan di dalam keluarga sendiri. Oleh karena itu penting sekali untuk memberikan cinta kasih dengan apa? Dengan kepedulian, dengan perhatian. Saya kira itu yang penting ya. Bukan hanya untuk yang muda, tapi juga untuk yang lebih tua.
Mereka juga maunya itu diperniakan diperhatikan atau didengarkan. Itu saja sudah cukup. Itulah kebutuhan utama kita sebagai manusia. Ingin diperhatikan, ingin diberikan kasih sayang, ingin dicintai. Ya, demikian. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang udah bersiap-siap kakaknya, udah gak sabar. Boleh panitia, boleh dibantu. Nah, boleh Kak yang tadi sudah tidak sabar, panitia boleh dibantu mic-nya. Sebutkan namanya Kak, lalu nanti kita Oke, baiklah. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Aulawi Hidayati dari Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih atas kesempatan waktunya untuk bertanya. Sebelumnya ini kan temanya cinta kasih tanpa pilih kasih. Nah, sebelum kita cinta kasih kepada orang lain, kita harus cinta kasih tanpa pilih kasih ke diri sendiri dulu gitu kan ceritanya. Nah, saya tuh pingin tahu bagaimana sih, kan tadi udah diceritain juga ketika kita berhasil kita merasa bangga, kita merasa bahagia. Tapi ketika kita gagal kita merasa kecewa. Nah pertanyaannya bagaimana cara kita bisa bahagia atas kegagalan yang kita dapat. Nah kemudian bahagia itu seperti apa sih konsep bahagia menurut para pendeta di depan. Kemudian ada juga kan anak Gen Z dan yang lain juga yang lagi kasmaran dan sebagainya. Bagaimana cara kita mencintai orang yang telah melukai hati kita gitu. Oke mungkin cukup sekian. Sebut aja dari Mawar saya. namanya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk Kak Aula ya. Luar biasa ya. Sudah menanti lama, jadi nggak mau rugi, nggak mau satu pertanyaan, langsung 3 ini ya. Oke, yang pertama, kalau bahagia ketika berhasil itu sesuatu yang biasa. Bagaimana bisa merasa bahagia meskipun dalam kondisi tidak berhasil? Nah itu pertanyaan pertama, boleh kepada Pendeta Yeri atau Bante, Pendeta Yeri dulu deh. Nah. Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Kalau dari sudut pandang Alkitab, diajarkan bahwa kebahagiaan adalah buah dari sebuah hubungan kita dengan Sang Pencipta. Ada akses langsung untuk mendapatkan happiness itu di dalam batin kita. Sehingga kita tidak bergantung atau menjadi pengemis dalam tanda kutip cinta, kebahagiaan pada oknum atau sesuatu. Itu sebab makanya kadang kita ngelihat kata bahagia kan paling sering tuh sebenarnya di pernikahan ya. Selamat berbahagia, semoga berbahagia. Ya, film anak-anak itu dari dulu meskipun itu film anak-anak pasti akhirnya mesra gitu. Lalu dikatakan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Iya Cinderella kan filmnya cuma 2 jam ya. Coba lihat pernikahan Cinderella 20 tahun, belum tentu sebahagia itu. Tapi akhirnya gini, orang mulai bingung hari ini. Saya ketemu banyak orang dan yang memutuskan berhenti menikah. Lalu saya tanya alasannya apa? Masih ada waktu buat saya bahagia Pak. Nah jadi di mana nih? Sekarang ada yang bahagia punya anak, ada yang lebih bahagia adopsi anjing. Meskipun mahal juga maintenance-nya. Jadi di mana kebahagiaan ini? Di depan, di belakang, di kanan, di kiri orang mulai bingung. Ada orang naik gaji tidak bahagia. Ada juara 1, juara 2, juara 3. Juara 3 lebih happy hidupnya dibanding juara 1. Ada orang mengalahkan kompetitor, kompetitornya lebih happy hidupnya. Ada orang kesepian di tengah keramaian. Ada orang mengalami kehampaan di tengah keberhasilan. Lalu orang mulai bingung di mana letak kebahagiaan yang sejati dan sesungguhnya. Lalu kita bermain pada segmen berhasil atau gagal, dapat sesuatu atau tidak. Kita dapatkan barang yang kita suka, bulan depan kita gak bahagia lagi karena teman lebih dapat yang bagus dibanding kita. Jadi kita akan terus terlempar. Nah perkataan dan hubungan kita dengan Tuhan membuat kita memiliki sebuah rasa aman. Sakit, gak sakit,
kalah atau menang. Jadi bahagianya gini, kita nggak cuma berdoa supaya menang. Kita juga berdoa supaya tidak nangis kalau kalah. Dan menganggap yang menang itu curang. Ada sebuah kebahagiaan yang bisa diafiliasi bukan karena something. Tapi karena ada pribadi yang mungkin tidak terlihat tapi kita tidak percaya. Bobot cintanya itu akan menuntun kita ke kata ini. Cukup, cinta Tuhan itu cukup. Itu mungkin menyambung, menjawab pertanyaan selanjutnya. Gimana kalau hati ini terluka? Kalau hati ini kita dikecewakan, rasanya tidak ada hati yang kebal terhadap luka. Tapi kalau kita terafiliasi, ini yang terjadi. Lebih besar yang mencintai kamu dibanding yang melukai kamu. Lebih besar dia yang memutuskan untuk mencintai kamu dibanding apapun dan siapapun menggores hatimu. Terkadang Tuhan menyembuhkan luka dengan luka. Itu kan waktu papa saya operasi tuh, saya melihat ada luka di dalam yang cara sembuhnya dibuat luka baru. Tapi itu bukan untuk menyakiti kita, untuk membuat imun di dalam batin kita. Sehingga kalau kita menghadapi lagi trauma itu, bahagia kita. Kita tidak tunduk, kita tidak jadi budak terhadap trauma itu, karena terafiliasilah kita dengan yang namanya hubungan tanpa batas kita dengan Tuhan. Gitu. Jadi tetap semangat, tetap mengampuni dan tetap mengasihi. Oke, luar biasa sekali ya. Langsung ya. 2 pertanyaan langsung disikat. Oke, oleh Pendeta Yeri. Nah ini kalau yang berikutnya, ini saya mau ke Bante Ratnadiro tentang konsep berbahagia yang universal itu bagaimana Bante? Konsep berbahagia secara umum ya, benar ya? Nah. Kita semua sering membicarakan tentang kebahagiaan. Tetapi jarang sekali kita menikmati bahwa apa yang saat ini ada itu adalah kebahagiaan. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Ini ceritanya adalah seorang raja. Pada zaman dulu, hiduplah seorang raja yang dia tinggal di istana. Kemudian pada suatu saat dia ingin pergi keluar istana. Sama seperti Siddhartha Gautama. Ingin melihat kondisi di luar istana seperti apa. Masyarakatnya makmur atau tidak. Warganya sehat bagaimana ya. Dan raja ini kemudian mengajak penasehatnya untuk jalan-jalan keluar istana. Sampailah mereka ke sebuah rumah seorang petani. Rumahnya itu biasa, sederhana. Tapi kelihatannya keluarga petani ini ada suami, ada istri, ada anak-anak. Kelihatannya mereka sangat bahagia. Mereka bersenda gurau, ceria, riang, gembira. Dan suasananya begitu hangat di tengah-tengah kesederhanaannya. Kemudian raja ini bertanya-tanya, saya punya istana mewah, harta saya melimpah. Tapi kenapa orang ini, keluarga ini lebih bahagia dibanding saya? Raja ini bertanya kepada penasehatnya. Dijawab penasehatnya, Raja, karena mereka itu belum masuk ke dalam klub 99. Apa itu klub 99? Kalau di Jakarta ini klubnya apa? Holy Wing kali ya, sudah tutup. Jadi klub 99, apa itu klub 99? Kalau raja mau tahu,
raja berikan saya 99 koin emas. Nanti 6 bulan lagi saya kasih tahu jawabannya. Nah, dikasihlah raja itu. Ini 99 koin emas. Wah, kemudian oleh penasihat ini dibawa ke rumah petani itu. Diam-diam dia taruh di depan pintunya. Nah, setelah keesokan harinya, petani ini bangun kan, buka pintu, lihat apa? Ada satu kantong. Pas dibuka isinya, wah banyak emas. Happy dia. Apalagi LM lagi naik, nah, katanya begitu kan, emas. Wah, dihitung. Ada berapa jumlahnya? 99. Wah, kenapa ini jumlahnya ganjil? Apa mungkin salah hitung? Hitung lagi. Tetap 99. Nah, petani ini mulai bertanya-tanya. Kenapa ya? Kok tidak genap 100? Kenapa hanya 99? Apa mungkin jatuh di luar? Cari-cari jadi juga tidak ada. Kemudian panggil istrinya, coba hitung. Istrinya hitung, tetap 99. Panggil anaknya hitung. Anaknya hitung, sama 99. Petani ini mulai gelisah. Mulai galau. Kenapa jumlahnya tidak 100? Tanggung sekali 99. Supaya dapat 100 bagaimana? Saya harus kerja keras, ya kan? Karena dia seorang petani, dapat satu koin emas itu begitu sulit bagi dia. Jadi dia kerja keras. Setiap hari dia pergi ya ke ladang kerja keras. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan berlalu. Dia kerja keras untuk mendapatkan satu koin emas. Istrinya bingung. Suami saya ini aneh. Dapat koin emas banyak, tidak dipakai, tidak digunakan. Malah kerja keras, cari supaya dapat satu lagi koin emas. Kenapa tidak dipakai aja koin ini ya? Kita bisa bahagia, kita bisa beli apa-apa. Kalau begitu saya gunakan aja. Ambil 2 koin emas. Dipakai shopping. Di mall ini mungkin ya. Nah, ibu-ibu kan biasa shopping. Pakai. Pas pulang petaninya hitung lagi, setiap hari dia hitung terus. Ternyata jumlahnya menjadi 97 kurang 2. Tanya istrinya, kenapa ini kurang 2? Saya ambil buat shopping, marah dia. Langsung dibentak-bentak, dimarahin istrinya itu. Emosi sudah muncak. Saya sudah kerja keras supaya dapat 1. Kamu malah ambil dengan mudahnya, kamu hilangkan 2 koin emas. Wah, mulai terjadi apa? Keributan dalam rumah tangga. Mungkin KDRT juga ya. Jangan sampai begitu. Besoknya lagi anaknya ambil 2 lagi. Buat beli drone misalnya. Anak muda kan sukanya main gadget. Marah lagi petaninya itu. Dimaki-maki anaknya, dimarahin. Kenapa ini? Malah hilang 2 lagi. Akhirnya apa? Keluarga itu yang tadinya harmonis, rukun, damai, penuh dengan kehangatan, menjadi penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, penuh dengan keributan, konflik. Lama-lama berantakan itu keluarga, kacau balau. Nah, setelah 6 bulan, datanglah itu raja dan penasehatnya. Lihat kondisi si petani dan keluarganya. Rajanya melihat, kenapa ya berubah drastis. Dulu mereka bahagia, kelihatannya penuh dengan keharmonisan, penuh dengan sukacita. Sekarang kok menjadi begitu, ribut, adu argumen, saling membenci, saling menyakiti. Kenapa bisa begitu? Nah, penasihatnya mengatakan,
Itulah raja. Mereka sudah masuk klub 99. Apa itu klub 99? Klub yang isinya adalah orang-orang yang tidak melihat apa yang dia miliki, tapi justru dia mencari apa yang tidak dia miliki. Mereka sebenarnya punya banyak harta, banyak emas, 99, tapi yang dicari itu justru satu koin emas yang tidak ada. Itulah sumber ketidakbahagiaan. Jadi kalau ingin bahagia bagaimana? Bersyukur dengan apa yang dimiliki. Bersyukur dengan apa yang ada saat ini. Kita ini kadang lupa bersyukur. Lebih mudah melihat apa yang belum ada dibandingkan apa yang sudah ada. Padahal kalau kita syukuri, kita renungkan, kita ini sekarang sehat ya. Kita ini sekarang masih diberikan usia panjang, masih punya keluarga yang baik, masih punya sahabat-sahabat yang mendukung. Itu adalah sebuah berkah dalam kehidupan. Dalam bahasa Buddhisnya itu adalah sebuah karma baik yang berbuah dalam hidup ini. Maka jadikanlah itu sebagai kebahagiaan kita dalam hidup ini juga. Sehingga kita bisa bahagia itu sungguhnya bukan satu hal yang jauh di luar sana, tapi yang ada sekarang ini. So, happiness is not a destination, but happiness is a journey. Nah, sebuah perjalanan dalam kehidupan. Setiap saat, setiap waktu kita bisa berbahagia. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok. Saat ini pun kita bisa hidup bahagia. Dengan mensyukuri apa yang ada dan dengan menikmati apa yang sudah ada ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah begitu, terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi bagaimana Kak Ulfa? Udah terjawab ya? Oke. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya, dikasih kesempatan, panitia boleh dibantu. Di mana panitia boleh dibantu mic-nya? Itu Kak. Yang di belakang dulu, nanti baru kakaknya di depan. Nah. Selamat malam, nama saya Helena. Selamat malam kepada Pak Bante dan Bapak Pendeta. Saya mau bertanya mengenai bagaimana cara-cara kita untuk mengembangkan cinta kasih tanpa pilih kasih. Karena pada dasarnya misalnya karena kita kurang kasih sayang dan kurang dapat cinta kasih dari orang tua, jadi kadang kan susah gitu untuk mengembangkan cinta kasih itu. Yang kedua, kalau kita berusaha untuk berbuat cinta kasih gitu tanpa pilih kasih, misal di dunia kerja, kadang kita jadi membantu orang atau disuruh-suruh sama bos gitu ya, mau terus apa dikerjakan, jadi akhirnya kayak dimanfaatkan gitu kan. Jadi terus aja disuruh-suruh, bagaimana apa tetap harus mengerjakan seperti itu, sedangkan kadang kita jadi beban atau gimana. Itu aja, terima kasih. Oke, luar biasa sekali Ciena ya pertanyaannya. Bagaimana bisa memberikan cinta kasih sementara kadang pun kita belum menerima cinta kasih tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita bisa memberikan cinta kasih tetapi tidak berujung kita jadi dimanfaatkan. Ya, nah boleh Pendeta Yeri langsung dilahap dua pertanyaan ini. Baik, mungkin saya lompat yang kedua dulu ya. Karena saya pun sering mengalami dan buat semua yang merasa sering dimanfaatkan orang gitu. Kenapa orang memanfaatkan hidup kita? Karena memang hidup kita banyak manfaatnya gitu. Nah, orang yang suka manfaatin kita tuh yang kadang kurang manfaatnya. Saking banyaknya manfaat dalam hidup kita, pikiran, cara berpikir, cara menilai ketulusan, makanya kita sering dimanfaatkan. Supaya kita tidak ke distract dengan kalimat ini. Jangan sering-sering buat baik. Nanti lu sering dimanfaatin gitu. Nah, jadi waktu kita berbuat baik tanpa pamrih, maka kita tidak akan terlalu keberatan andai kata tidak dibalas dengan hal yang sama, malah dimanfaatkan. Cuma di detik itu akan terjadi dua perbedaan signifikan antara kualitas kita yang bertumbuh dan kualitas orang yang tidak belajar itu ya tentu berkurang. Supaya kita tidak menjadi orang atau objek yang memanfaatkan orang tersebut.
Jadi tanpa pilih kasih itu adalah sebuah kehormatan dan kekuatan sekalipun dengan konsekuensi. Begitu. Jadi tetaplah berdiri di stand kasih itu karena saya percaya ujungnya kasih pasti menang. Kedua, ketulusan akan jaga kita. Waktu kita tulus itu akan jaga kita. Dan saya akan memilih di stand itu. Sekalipun akhirnya seperti termanfaatkan gitu. Ya. Lalu pertanyaan yang pertama, bagaimana kita bisa mengasihi sekalipun kita belum bisa mengasihi, belum mengalami kasih itu sendiri. Ini jujur, saya ngobrol dengan seorang Bante Dira Puno. Ya, saya tanya Bante itu, dia sering naik gunung hiking. Kan saya bilang nggak mudah gitu. Saya pernah naik gunung sekali kapok, udah makasih pertama dan terakhir. Lalu saya tanya Bante kalau naik gunung itu pas kapan biasanya? Lalu Bante Dira bilang gini, aku Pak Pendeta kalau naik gunung itu biasanya kalau lagi capek-capeknya kerjaan, capek-capeknya pelayanan, rasanya capek makanya aku naik gunung. Lalu dia bilang langsung, mohon maaf, orang capek itu tidur. Orang capek naik gunung, nggak masuk akal saya gitu. Kayak orang mau healing ke puncak tapi 8 jam perjalanan apa happy-nya gitu. Terus dia bilang gini, terkadang untuk mengatasi keletihan kita, lakukanlah sesuatu hal yang lebih meletihkan. Di situ kita pulih. Terkadang waktu kita belum pernah mengalami kasih, belajarlah mengasihi sekalipun kita belum pernah mengasihi. Oh, di situ saya ngerti. Ada satu cara jadi kuat, yaitu jadi kekuatan untuk orang lain. Makanya saya melihat, wah ini levelnya beda nih. Beliau tidak kejar mujizat, tapi jadi mujizat untuk orang lain. Lalu happy. Beliau tidak hanya mengejar hal besar, tapi juga menjadi hal besar itu sendiri untuk orang lain. Kita pada akhirnya gak bisa menentukan keluarga seperti dari mana kita berasal, tapi kita bisa menentukan keluarga seperti apa yang akan terbentuk lewat hidup kita. Tapi itu satu pembelajaran yang saya catat baik-baik. Meskipun saya perlu waktu untuk mencernanya gitu. Orang capek, lakukan sesuatu yang lebih meletihkan. Jadi gimana caranya hidup ini dikasihi? Waktu kita belajar mengasihi orang lain, sekalipun kita belum pernah. Jadi ada tips lah. Kalau kita lagi butuh didoain, coba belajar doain orang lain. Kalau kita lagi butuh diprioritasin, belajar prioritasin orang lain. Waktu kita butuh didahulukan, belajar dahulukan orang lain. Saya yakin kita bukan orang bodoh, tapi kita menjadi pribadi yang bisa mengakses satu happiness, sekalipun kita belum pernah ada tangan, perhatian, dan hidup kita sekeras apapun. Dan saya tutup dengan kalimat ini. Pada akhirnya kita gak bisa rubah masa lalu kita, tapi dengan cinta tanpa pilih kasih, kita bisa rubah masa depan kita. Wow, boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pendeta Yeri. Oke, nah selanjutnya Bante, kalau dari sisi Bante bagaimana? Kalau gelasnya aja kosong, bagaimana mau mengisi gelas yang lain? Nah, kalau terlalu baik dengan orang, nanti dimanfaatkan. Nah ini bagaimana Bante? Ya, saya kira tadi apa yang disampaikan oleh Pendeta Yeri sudah sangat baik ya dan menjawab pertanyaannya. Tapi saya hanya nambahkan sedikit aja. Ada sebuah ungkapan bahwa sebaik-baiknya orang itu adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Jadi memang kita ini hidup itu harus bermanfaat, harus memberikan manfaat kepada siapapun. Terkadang dalam situasi di keluarga atau di pekerjaan, barangkali merasa dimanfaatkan. Tapi sebetulnya kalau kita balik pola pikirnya, kita jadikan itu sebagai kesempatan bagi kita untuk terlalu tumbuh dan berkembang. Ya seperti halnya
buah pohon. Ya. Pohon itu kan tumbuh tinggi dan bisa memberikan banyak hal bagi kehidupan. Bisa memberikan oksigen, ya. Kemudian buah-buahnya bisa dikonsumsi. Orang yang capek bisa duduk di bawahnya, bisa berteduh tanpa dipikirkan oleh si pohon itu sendiri. Pohon sendiri tidak merasa dia dirugikan, tapi dia bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Nah, maka jadilah seperti pohon yang tanpa pilih kasih, ya, memberikan hidupnya untuk kehidupan banyak makhluk. Dan juga jadilah seperti air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Begitu pula dengan diri kita. Kalau kita ingin mendapatkan banyak kebaikan, kita pun harus memberikan kebaikan itu, menyalurkan kebaikan itu kepada yang lainnya. Dan saya yakin nanti pun kita akan mendapatkan banyak hal dalam hidup ini. Seperti halnya sumur yang kalau diambil airnya tidak akan pernah habis. Seperti itulah kebaikan manusia. Terus kita kembangkan, maka kebaikan diri kita akan menjadi semakin berkembang lagi. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Bante Ratanadiro. Ya, selanjutnya langsung kakaknya tadi yang sudah menunggu. Panitia boleh bantu mic-nya. Sebelah sini, yang sebelah depan ini kakaknya. Ini. Boleh angkat tangan? Nah, oke Kak. Saya duduk atau berdiri? Boleh berdiri boleh Kak, biar masuk syutingan lebih jelas Kak. Nanti syutingannya terbit di YouTube yang Buddhist Association. Ya, subscribe-nya sudah 1 juta lebih Kak. Oh bisanya. Oke, selamat malam semuanya. Shalom untuk Bapak Pendeta. Shalom. Nama budaya Bante. Saya Mega. Nama asli saya Fania Megawati Manurung. Oke. Saya mau bertanya kepada dua narasumber untuk Bante dan juga Bapak Pendeta. Kita tahu satu sama lain dalam keadaan dunia ini seperti apa? Bante dan juga Bapak Pendeta. Tidak usah kita jabarin, tapi kita sudah tahu. Andaikan zaman ke zaman, semua manusia ataupun semua orang tidak ada cinta kasih, welas kasih. Kasih seperti yang diajarkan di Alkitab juga, kasih itu sabar, murah hati, penyabar, dan lain-lain. Kita tahu sendiri bagaimana semua orang. Nah, yang saya pertanyakan, apa tindakan dari Bapak Pendeta sebagai agama Kristen dan juga Bante sebagai agama Hindu, supaya semua orang, semua manusia di dunia ini itu harus ada selalu cinta kasih, welas kasih, dan juga sesuai dengan yang di kitab masing-masing di semua agama. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung Pak Pendeta, langsung saja bagaimana kalau tidak ada cinta kasih di dunia ini? Ya, ya cinta itu tetap perlu ada karena memang pasti ada yang namanya tidak ada cinta kasih. Saya kasih contoh, sebelum saya ke sini, saya mimpin satu ibadah di kantor tadi siang. Lalu saya bilang sama teman yang kebaktian itu, aku mau ke Taman Anggrek, aku mau ketemu teman-teman Buddhis, aku mau ke acara Waisak gitu. Langsung spontan teman pelayanan saya bilang apa? Serius mau debat ya? Langsung saya diem. Debat. Jadi ketika pemuka agama bertemu hari ini, kan ibu juga aktif di TikTok. Pusing gak Bu lihat debat kusir yang gak ada habisnya. Ya, antara apologet A dan apologet B. Gak ada habisnya, akhirnya kata-kata makian dan sebagainya. Nah itu sebabnya saya merasa bahwa perlu mengambil bagian. Saya melihat Bu, banyak orang yang positif itu pasif.
Jadi orang-orang yang punya intelektual biasanya adem, nggak mau tampil, di belakang layar aja, dewasa gitu kan. Akhirnya yang berisik ini yang selalu mengisi ruang-ruang publik gitu. Nah itu sebabnya saya merasa harus aktif gitu. Minimal di grup-grup WA saya, kalau yang semuanya Kristen, harus ada satu yang Buddhis lah, atau satu ada yang Muslim. Jadi kalau ada yang ngejek atau menghina, dia harus belajar menghargai. Lalu yang kedua, sudah waktunya kita itu menerapkan budaya, saya pakai kata ini ya, silaturahmi, aktif. Saya satu kali saya bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Tebu Ireng misalnya. Dan ke beberapa wihara juga. Jadi saya aktif, saya datang. Pas bulan puasa saya disuguhkan makanan. Kaget saya. Waktu itu ketemu Gus Aan namanya. Lalu ketika saya makan datang anaknya. Lalu anaknya bilang, ayah kok dia nggak puasa? Waduh bukan contoh yang baik. Di depan mata saya Gus Aan itu menjelaskan tentang musafir. Begitu. Akhirnya saya berinteraksi dengan banyak hal termasuk saya sebenarnya masih dalam rangkaian 7 hari kedukaan nih oma saya gitu malam. Tapi ini penting. Ini adalah salah satu komitmen saya untuk bisa berbagi gitu. Bahkan saya punya satu sahabat. Ini kalau anak muda biasanya tahu nama ini. Dia dulu adalah anak seorang pendeta, lalu kecewa sama gereja, sama Kristen, lalu jadi ateis gitu. Lalu dia jadi stand up comedian. Lalu dia terkenal dengan nama-nama negatifnya lah, musuh masyarakat, anak dajjal, anak setan gitu. Namanya Coki Pardede, itu kawan sahabat saya. Bahkan yang tidak beragama pun saya mencoba berinteraksi dengan aktif. Tanpa memilih kasih dengan yang sendiri-sendiri, dengan yang sesama iman, dengan yang beda iman, bahkan yang gak punya agama. Mau dia nyembah pohon, mau dia nyembah Kinder Joy, mau dia nyembah apapun. Tanpa kasih kan gitu kan, gitu. Nah dan itu juga membahagiakan saya gitu pada akhirnya. Saya rasa sudah waktunya volume aktif itu mulai diaktifkan di sosial media. Saya sangat mengapresiasi teman-teman yang memunculkan ide bikin acara di mall. Ya, ini adalah bentuk aktif. Orang bisa akses. Coba bayangkan, pasti banyak termasuk saya. Kita kalau di jalan nih lewat tempat ibadah orang Buddhis, lalu penasaran apa sih yang ada di dalam itu, terus ngapain sih? Tapi udah nggak bisa ngapa-ngapain, paling cek YouTube dan sebagainya. Bayangkan ini kita bisa lihat langsung, rasakan atmosfernya, lalu berinteraksi, bisa nanya pula. Jadi saya rasa itu perlu diwarnai dengan mencintai tanpa kasih dan aktif, sehingga orang-orang yang mau merusak bangsa ini akan berhadapan dengan tindakan-tindakan aktif kita. Dan yang akan terjadi adalah kemenangan mutlak dari orang-orang yang mencintai bangsa ini dibanding mereka yang mencoba menghancurkan bangsa ini. Begitu Ibu, terima kasih. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu untuk Pendeta Yeri. Ya, nah sekarang dari sudut Buddhis, Bante, dari sudut agama Buddha, bagaimana kalau di dunia ini tidak ada lagi cinta kasih? Di dalam Dhammapada, Sang Buddha menjabarkan bahwa kebencian tidak bisa dibalas dengan kebencian. Tapi kebencian itu akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Sekalipun dunia ini sekarang sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tapi kalau kita masing-masing orang punya cinta kasih untuk melayani, maka saya yakin dunia ini pasti akan bisa merasakan cinta kasih itu dan membuat orang-orang menjadi sadar, kembali ke dalam jalan yang benar. Terima kasih. Oke, terima kasih Bante, luar biasa sekali. Ya, akhirnya saya juga melihat ada
kehadiran yang luar biasa yang sudah kita nantikan dari tadi. Ya, meskipun beliau tadi siang masih berkegiatan di Yogyakarta informasinya. Langsung naik kereta menuju Jakarta. Oh, langsung bawa mobil ke Jakarta spesial untuk menghadiri acara pada malam hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, boleh panitia boleh dinaikkan lagi. Kita akan ajak bergabung Kak Inaya Wahid. Ya, selaku Putri Gus Dur yang merupakan Presiden Indonesia keempat. Juga beliau ini aktivis, penggiat seni sekaligus kemanusiaan. Panitia boleh mix satu lagi, boleh bantu saya. Kak Inaya, selamat malam. Maaf ya Pak Pendeta, emang biasanya suara perempuan tuh suka Dibungkam. dibungkam. Ya. Kadang harus Tapi minjem kita nggak suara pilih kasih laki-laki. kok. Oke, Kak pilih kasih ya. Iya. Nah, Kak Inaya, Iya, langsung saya. saja meskipun ya agak capek sedikit ya Kak ya, udah nyetir jauh ke sini. Nggak apa-apa. Nah, Demi langsung bisa saja datang Kak ke sini. untuk menyambung ini dari sudut pandang Kristen sudah, sudut pandang Buddha sudah, langsung dari penggiat kemanusiaan, dari sudut pandang Muslim, bagaimana seandainya di dunia ini tidak ada yang namanya cinta kasih. Iya, oke. Pertama saya mau mengucapkan selamat Waisak untuk semuanya yang merayakan. Sabesata Bapantu Sukitata. Sebenarnya saya sengaja telat. Saya takut disuruh login. Ya, enggak, bohong, bercanda. Enggak. Itu akhir acara ya kalau nggak salah. Di rundown sih terakhir. Oh gitu ya? Soalnya saya takut Pendeta Yeri. Saya baru ngeh, gini ya rasanya ternyata jadi minoritas. Biasanya jadi mayoritas. Enggak. Oke, jadi kalau tadi pertanyaannya menarik banget ya. Gimana kalau di dunia ini nggak ada cinta kasih gitu. Yang pertama selalu ada hukum kausal ya, maksudnya gini, kalau ada satu hal maka dia akan selalu ada lawannya. Itu sudah hukum gitu, hukum dunia gitu. Itu berlaku kayak gitu. Artinya apa? Kalau ada kebencian maka dia juga ada antidotnya, dia juga ada lawannya. Nah itu satu. Yang kedua, kalau misalnya kita berandai-andai nggak ada lagi yang namanya cinta kasih sama sekali. Saya nggak yakin manusia masih ada, kemanusiaan masih ada. Jadi selama manusia masih ada, maka cinta kasih itu akan tetap ada. Tapi yang jadi problem adalah yang mana nih yang akan mendominasi? Apakah kebenciannya yang akan mendominasi atau cinta kasihnya yang akan mendominasi? Nah, ini jadi PR buat kita semua supaya jangan sampai yang mendominasi itu adalah kebenciannya. Karena semuanya itu at the end of the day itu adalah soal pilihan. Kita selalu bisa mengambil tindakan untuk tidak memenangkan kebencian. Kita selalu bisa mengambil tindakan untuk bilang bahwa kebencian berhenti di saya. Saya nggak akan nerusin itu. Jadi selama masih ada orang-orang seperti ini yang sadar, saya yakin cinta kasih masih akan terus terpelihara. Masih ada bapak, ibu, semua kakak-kakak yang rela hari ini di sini jam 9 malam di tengah mall bisa belanja tapi malah sibuk mendengarkan wejangan. Saya yakin kita masih punya harapan besar. Gitu. Itu sih kalau buat saya. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Kak Inaya. Oke. Nah, lanjut Nadi. Masih ada yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Kalau belum, saya mau lanjut karena adakah? Oh, udah ada langsung. Oke, silakan. Panitia boleh dibantu mic-nya. Ke kakaknya yang di belakang. Sebelah mana? Ini. Nah. Boleh kakaknya sebutkan namanya dan pertanyaannya. Sebelumnya Namo Buddhaya Bante. Selamat Buddhaya. malam Pendeta Yeri, Kak Inaya, MC dan semuanya. Malam. Nama saya Brian. Langsung saja ke pertanyaan. Apakah
meta itu boleh dipraktekkan kepada pelaku kriminal atau penjahat? Terima kasih. Oke, ini karena Kak Inaya baru hadir, maka kali ini kita kasih kesempatan karena katanya perempuan itu harus menghabiskan berapa puluh ribu kata satu hari? 20.000 kata satu hari. Nah nanti mumpung sebelum berganti hari, Kak Inaya belum menyelesaikan 20.000 katanya, kita kasih kesempatan untuk Kak Inaya terlebih dahulu. Apakah meta atau cinta kasih yang universal itu bisa atau boleh dipraktekkan oleh mereka yang kriminal atau pelaku kejahatan? Nah itu gimana nih Kak? Meta boleh untuk kriminal apa enggak? Apa Iya. untuk pelaku kriminal? Tadinya saya pikir meta yang di Facebook itu ya, jadi oleh pelaku kriminal. Bukan ya. Meta atau cinta kasih, apakah boleh diberlakukan kepada pelaku kriminal? Sangat boleh. Justice itu bukan tiada meta. Keadilan itu bukan artinya nggak ada meta. Kita tetap bisa melakukan justice, tapi tetap dengan penuh welas asih. Keadilan itu tetap bisa dijalankan. Bahwa si pelaku kejahatan, kejahatannya apa, dihukumnya pakai apa, maka itu tetap perlu diberlakukan yang namanya cinta kasih di situ. Bahkan mungkin dalam satu titik tertentu di mana kalau di Islam tuh kalau udah mencapai titik sufisme gitu ya misalnya, mungkin melihatnya hukuman itu sudah bukan lagi hukuman gitu. Bahwa apa yang misalnya ketika mereka melakukan satu yang kita anggap kesalahan terus dihukum, itu sudah bukan lagi hukuman, tapi bisa jadi itu adalah ya sebab akibat aja gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa diberikan, iya, tapi itu bukan berarti kita nggak memberlakukan keadilan ya ke dia, enggak. Kalau misalnya dia tetap di penjara. Tapi kan selama dia di penjara misalnya, dia tetap punya haknya sebagai manusia, tetap diberi makan misalnya, tetap tidak boleh diperlakukan dengan violence misalnya. Jadi tetap ada. Bahkan menurut saya kita perlu kayak gini deh, mungkin orang tua, analogi sederhananya, orang tua ketika anaknya misalnya melakukan kesalahan gitu, terus tetap menghukum, kan bukan berarti nggak ada meta kan? Gitu. Ketika dia bilang, kamu ternyata bolos sekolah selama 1 bulan, itu saya. Gitu. Bukan berarti ketika ayah saya memberlakukan hukuman, saya kemudian dihukum, kamu nggak boleh nonton TV selama 1 bulan penuh. Bukan berarti ayah saya sedang tidak memberlakukan kasih sayang. Gitu. Tetap dikasih makan saya, tetap dianggap anak, meskipun kelakuannya udah ya kayak gitu. Dajjal gitu. Oke, thank you Kak Inaya. Semoga menjawab. Karena tadi Kak Inaya bilang ada ayah di sana. Nah, saya mau nanya, founder Ayah hadir di sini, bagaimana sudut pandangnya cinta kasih itu kepada kriminal itu bagaimana, Pak Pendeta Iri? Oke, baik. Satu kali ada seorang anak muda nanya sama saya, Pak Pendeta kalau ada maling di gereja diapain? Diapain gitu. Nah, karena yang ditanya saya, ya mungkin nggak sama dengan banyak pendeta lain ya. Kan setiap hari Minggu orang di gereja tuh punya doa, datangkanlah jiwa-jiwa ya Tuhan ke gereja. Gitu. Datangkanlah orang-orang ke gereja yang kebetulan datang maling. Itu kan merupakan jawaban doa juga. Lah kan kita doa datangkanlah ke rumahmu gitu. Apapun motivasinya itu bukan kedaulatan dan wewenang kita. Ada yang datang nyari pacar, ada yang nyari kerjaan, ada yang nyari tas nganggur. Tapi kan datang gitu. Dan itu kan rumah Tuhan yang bisa diakses gitu. Jadi saya melihat bahwasanya kalau ditanya saya, hukum akan terus berjalan seperti semestinya. Tapi kalau buat saya itu jawaban doa. Jadi saya nggak berdoa supaya yang juara 1 yang baik-baik aja datang, termasuk yang kriminal. Saya punya pengalaman terkait ayah. Tadi juga dikatakan mungkin ini 11-12 ya, mungkin ya. Saya pelaku kriminal, saya punya background sebelum jadi pendeta. Saya hidup 9 tahun dengan penyalahgunaan narkotika, menjadi bandar dan sebagainya. Saya SMP 2 kali dikeluarkan dari sekolah, SMA 8 kali saya dikeluarkan dari sekolah. Saya gak pernah kuliah masa saya karena saya DPO polisi saat itu. Jadi udah gak kehitung kriminalitas yang saya buat.
Satu kali saya ditemukan overdosis, nggak jauh dari sini sih sebenarnya. Dibuang saya di Comberan sama besti-besti saya karena mereka takut ketangkap polisi. Ayah saya, di momen ini ayah saya itu pelatih termahal dan terbaik di Indonesia, cabang sepak bola. Nah dia punya anak, dua-duanya begitu. Nah satu kali saya tuh dipukulin lebih dari 30 orang di sekolah. Karena mereka nuduh saya maling gitu. Jadi kalau ada maling saya dicari. Padahal saya belum maling, baru mau maling sebenarnya. Cuma di atas langit masih ada langit. Saya yang dipukulin rame-rame. Akhirnya papa saya dipanggil ke sekolah. Datanglah ayah saya pas jam istirahat sekolah. Dan satu sekolah teriakin maling, kami berdua. Saya melihat lapangan stadion bola sorakin Roni Patinasarani, bosen. Tapi hari itu dia diteriakin maling gara-gara saya. Jadi hiruk pikuk orang teriak maling, saya cuma jalan berdua, itu momen paling berat sih buat saya. Karena sayalah kriminalnya. Saya nggak minta belas kasihan meta itu dari ayah saya. Kalau dia tampar, saya tidak akan melawan. Gitu. Tapi ini yang terjadi. Tiba-tiba di tengah lapangan dia berhenti, saya juga berhenti. Ini jantung keras. Tiba-tiba dia rangkul saya kuat-kuat, seakan dia nggak peduli apa kata orang. Lalu dia bilang gini, apapun yang terjadi Yer, kamu tetap hadiah terindah yang Tuhan kasih buat Papa. Angkat muka kamu bukan maling. Saya dikeluarkan dari sekolah, di depan gerbang. Papa saya bilang hal yang sama. Kriminal yang punya hubungan darah. Menerima anugerah meta itu. 25 tahun kemudian, disinilah saya sama orang-orang hebat yang luar biasa. Akhirnya itu yang sanggup, makanya saya meyakini hanya yang kita sayang yang bisa kita rubah. Kalau kita mau rubah, nggak ada jalan lain. Karena saya mengalami proses sebagai kriminal dan sekarang saya juga melakukan pada banyak kriminal yang ada yang terkoneksi dalam hidup saya gitu. Boleh, terima kasih sekali lagi untuk Pendeta Yeri, luar biasa sekali. Bante, bagaimana kalau dari sudut pandang Bante, apakah layak seorang pelaku kriminal mendapatkan meta? Saya pernah punya pengalaman melakukan pembinaan di lapas, di penjara. Dan saya yakin Pendeta Yeri, Mbak Inayah juga pasti pernah ya bertemu dengan para kriminal. Jadi ketika masuk, apakah saya takut? Awalnya takut. Tapi ketika masuk ke dalam, kemudian bertemu dengan, kebetulan itu lapas narkoba ya. Lihat, ada tempat ibadahnya masing-masing. Ada satu wihara dibuat di situ. Masuk, melakukan ibadah, dan memberikan sedikit wejangan, dhamma kepada mereka semua. Saya melihat wajah-wajah mereka itu bukan wajah kriminal. Tapi wajah-wajah yang patut untuk dikasihani. Karena orang seperti itu, mereka sebetulnya butuh kasih sayang. Bukan butuh hukuman, bukan butuh pengadilan, bukan butuh penghakiman, tapi sebenarnya butuh cinta dan kasih sayang dari kita semua. Jadi sangat-sangat penting bagi kita untuk memberikan cinta kasih itu kepada semuanya, tanpa kecuali, tanpa batasan. Termasuk kepada mereka yang sedang membutuhkan. Nah tadi berbicara tentang ayah, saya juga ada pengalaman. Menyambung tadi tentang cerita ayah. Saya ini asal dari Samarinda. Kalau sekarang jadi ibu kota ya, dekat IKN. Bangga juga jadi ibu kota. Nah, sampai SMA saya di Samarinda. Lulus SMA saya kuliah di Jawa. Di Jogja. UGM. Gini-gini insinyur juga saya nih. Tapi waktu itu saya ingat ayah saya ikut berangkat karena berantau kan kuliah.
ayah saya ikut mengantar saya ke Jogja. Dan sampai di sana langsung apa? Ya selain mencari kos, juga mencari tempat ibadah atau wihara. Cari wihara di Jogja ada di mana? Oh, ketemu satu wihara. Wiharanya kecil aja, biasa. Nah, di situ ternyata ada satu komunitas Buddhis, anak muda yang aktif sekali, namanya Widya Sena. Ya Sandi juga mungkin tahu ya. Jadi orang tua saya ini membawa saya pertama kali itu ke wihara. Pokoknya saya dikasih pesan, ya kalau bisa pergi kemanapun, tinggal dimanapun harus pergi ke wihara. Karena Buddhis kan, keluarga saya Buddhis. Ya itulah mungkin yang membuat saya bisa sampai menjadi sekarang ini, menjadi biku. Karena sudah dididik dari kecil itu, ya kalau bisa pergi ke wihara. Terserah di sana mau ngapain, bisa duduk ibadah, bisa dengarkan ceramah, bagus. Tapi terserah, yang penting pergi aja ke wihara dulu. Nah saya kira itu pesan-pesan untuk anak muda sekarang. Kalau bisa kita pergilah ke tempat ibadah masing-masing. Nggak usah punya target muluk-muluk. Ya jadilah umat manusia yang baik, yang bisa mempraktekkan agamanya dengan sebaik-baiknya. Begitu, terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya. Oh, saya lihat sudah ada yang siap-siap tunjuk tangan. Langsung saja, ayo siapa tadi yang masih mau bertanya? Ada? Di belakang ada? Siapa? Oke, kalau belum, nah saya mau tanya Kak Inaya lagi ya. Kak Inaya banyak PR-nya. Kak Inaya, seperti yang Kak Inaya tahu bahwa pada malam hari ini kita mengangkat tema cinta kasih tanpa pilih kasih. Nah, apa yang terbesit di pikirannya Kak Inaya ketika panitia menghubungi Kak Inaya dengan segudang kepadatan Kak Inaya, tapi bersedia hadir untuk menjadi salah satu narasumber pada malam hari ini? Ya, sebenarnya saya nggak beda jauh dengan Pendeta Yeri ya. Maksudnya gini, saya tadi siang masih ada di Jogja gitu, dan memang lumayan tadi karena dari Semarang tuh sampai Jakarta itu sampai sini hujan gitu. Jadi lumayan juga tadi ngejar gitu ya. Tapi saya sadar bahwa ini tuh sesuatu yang penting. Hari ini dunia kita memang lagi dipenuhi dengan kondisi yang tidak baik-baik aja, yang mungkin bikin kita stres gitu ya, mungkin bikin kita tidak dalam kondisi tenang atau senang gitu. Dan saya rasa apapun itu bentuknya, sekecil apapun, ketika kita bicara soal cinta kasih, kita bicara soal perdamaian hari ini, saya rasa itu menjadi sesuatu yang penting untuk dibicarakan hari ini. Penting untuk digaungkan. Makanya kayaknya milih di sini ya, karena gaungnya gede gitu. Nah, supaya ya tadi itu dengan pertanyaan, kalau hari ini nggak, kemudian kalau nanti dunia nggak ada cinta kasih gimana? Jangan sampai kita ada di titik itu. Jadi penting hari ini bicara tentang cinta kasih, tentang perdamaian. Tapi persoalannya cinta kasih itu dia bukan kata sifat, dia kata kerja. Artinya dia harus dilakukan, harus ada actionnya. Semoga hari ini kehadiran saya dan Pendeta Yeri yang sebenarnya tidak ikut Waisak, tapi dengan senang hati ikut makan-makan Waisak. Diskon. Dan diskon dan libur ya kan, dan libur Waisak gitu ya, bisa jadi bagian dari action itu, menggemakan itu salah satu kalau buat saya legacy. Saya sangat percaya, dulu perjuangan ayah saya, dulu banyak orang yang suka ngomong gini, kalau seseorang gitu ya, kemudian berdiri dan berjuang untuk agamanya sendiri, untuk kepentingan kelompoknya sendiri, itu banyak. Tapi berjuang untuk kelompok orang lain, itu penting. Dan saya rasa itu yang sudah diwariskan oleh ayah saya. Dan saya sangat percaya hingga hari ini
apa yang dilakukan oleh ayah saya dulu, kemudian sampai kemudian dikata-katain, oh dia sih kafir, dia soalnya sibuk belain yang non muslim malahan gitu. Muslim macam apa kayak gitu. Saya sangat percaya bahwa ada visi yang jauh lebih besar. Saya sangat percaya yang dilakukan oleh ayah saya adalah karena hal-hal kayak gini. Setiap hari raya keagamaan diundang makan-makan, itu visi utamanya. Perut terbuka, hati terbuka. Karena nggak ada logika tanpa logistik ya kan, nggak bercanda. tapi kedekatan itu muncul, persaudaraan itu muncul ya malah karena ini, karena nongkrong bareng, karena kita duduk bersama, membicarakan hal-hal yang di balik semua perbedaan, kita sebenarnya punya perbedaan itu cuma permukaan. Hal-hal yang lebih fundamental itu sama. Gitu. Dan itu mengingatkan saya tadi ceritanya Pendeta Yeri itu mengingatkan saya, ayah saya selalu ngomong gini. Kita kalau ngelihat orang, kita jangan memandang orang itu jahat. Nggak ada orang jahat. Adanya orang yang sedang berproses menuju baik. Gitu. Itu yang selalu diingatkan oleh ayah saya. Jadi penting buat kita untuk juga tidak kemudian jadi judgmental memandang, oh kamu jahat, gitu. Kamu pelaku kriminal, kamu pasti jahat. Karena pada saat itu kita meletakkan diri kita jadi lebih baik daripada mereka. Gitu. Padahal kita nggak pernah tahu, jangan-jangan mereka yang sebenarnya muncul itu untuk mendidik kita, bukan kitanya yang bukan merekanya yang butuh dididik oleh kita, jangan-jangan kitanya yang butuh dididik. Kitanya yang butuh dibuka, kitanya yang butuh dites. Kita beneran gak sih punya cinta kasih kayak yang selalu kita omongin. Kayak Pendeta Yeri berkali-kali ngomong kayak khotbah ngomongin cinta kasih, tapi kalau beneran ada kejadian akan melakukan itu atau enggak. Saya sebagai seorang muslim tiap hari ngomong atas nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kalau beneran ada kejadian kayak gitu, beneran bakal melakukannya dengan kasih sayang dan penyayang apa enggak. Jangan-jangan kita yang lagi dites, itu sih. Oke, luar biasa sekali, boleh tepuk tangan lagi dong. Ya. Nah, sebenarnya kalau mau ditarik panjang, kayaknya nggak cukup waktunya ya. Tapi karena keterbatasan waktu, daripada nanti pihak mall sudah kasih kode. Nambah. Ya, tapi sebelumnya itu saya mau minta closing statement dulu dari ketiga narasumber kita mengenai topik cinta kasih tanpa pilih kasih. Yang ini juga berkaitan dengan kenapa yang menjadi rupang utama yang dipilih oleh Young Buddhist Association kali ini adalah rupang ketika Sang Buddha memberikan sebuah teratai kepada Ratu Mahamaya, yang mana Ratu Mahamaya ketika melahirkan Pangeran Siddhartha, seminggu kemudian beliau wafat. Lalu terlahir di alam Tusita. Nah, di sini Sang Buddha ketika telah mencapai penerangan sempurna, pergi ke surga Tusita untuk mengajarkan Dhamma kepada sang ibunda. Nah, disinilah bentuk bakti seorang anak kepada ibunya. Karena melihat kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Nah, kali ini kenapa kita ambil topik cinta kasih tanpa pilih kasih? Karena represent dari bagaimana cinta kasih seorang ibu kepada anaknya. Nah, saya mau bertanya, kalau tadi sudah dari sisi ayah terus, nah sekarang bagaimana closing statement dari Pendeta Yeri, Kak Inaya, dan Bante Ratanadiro tentang cinta kasih tanpa pilih kasih yang paling mudah diimplementasikan untuk generasi muda di masa kini. Saya mungkin tutup dengan kalimat ini, hadir bukan tampil. Pada akhirnya kita mesti hadir pada generasi muda, bukan hanya tampil di depan mereka. Untuk mewujudkan produk dalam tanda kutip ini, mencintai tanpa pilih kasih. Hadir, bukan tampil. Hadir, bukan tampil. Boleh tepuk tangan dulu, ini closing statement dari Pendeta Yeri. Kalau dari Kak Inaya bagaimana Kak? Ya, di hari-hari dimana kayaknya kita merasa bahwa cinta kasih jadi jauh gitu ya. Hari ini kita perlu mengingat bahwa kalau kita merasa
cinta kasih jauh, maka kita yang perlu mengambil tindakan, maka kita yang perlu menjadi sumber cinta kasih tersebut. Dan saya rasa cinta kasih itu dia bukan hanya perbuatan yang simpel, dia butuh keberanian. Apa yang dilakukan oleh Buddha, apa yang dilakukan oleh Yesus, dan apa yang dilakukan oleh Muhammad, semuanya adalah bentuk keberanian. Dan saya harapannya kita punya keberanian untuk mewujudkan cinta kasih itu di kondisi nyata. Yang paling simpel ada untuk satu sama lain, itu aja. Ada untuk satu sama lain, ya luar biasa. Kali ini kesempatan pada Bante karena pada malam hari ini menjadi mayoritas seperti yang dikatakan oleh Kak Inaya. Nah, karena menjadi mayoritas dalam suasana Vesak Festival ini, bagaimana Bante implementasi cinta kasih tanpa pilih kasih untuk generasi saat ini? Jadilah seperti bunga teratai yang tumbuh di dalam air berlumpur. Ketika muncul di permukaan air, bunga ini mekar dengan indahnya, bersih, tanpa terkotori oleh air berlumpur tersebut. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kita ini sekarang hidup di dunia ini yang serba penuh dengan ketidakpastian. Tapi justru dengan itu kita bisa memberikan cinta kasih bagi semua makhluk sehingga kita mempunyai manfaat terbaik bagi mereka semua. Jadilah seperti bunga teratai, tumbuh, berkembang, dan bermanfaat bagi semua makhluk. Terima kasih. Oke, luar biasa. Sekali lagi Ibu sekalian, jikalau Anda merasa bahwa kehadiran Anda pada malam hari ini mendapatkan banyak manfaat dari ketiga narasumber kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kak Inaya Wahid, Pendeta Yeri, dan Bante Ratanadiro. Oke, tak lagi berlama-lama, langsung saja panitia udah colek-colek. Ya, saya kembalikan kepada MC kita, Bro Sony Lesmana. Terima kasih banyak. Bro Sandi, terima kasih. Boleh kita kasih tepuk tangan lagi? Pastinya untuk ketiga narasumber kita dan juga moderator kita yang luar biasa. Dan sebelumnya, mungkin sebelum narasumber dan juga Bro Sandi meninggalkan panggung, kita akan memberikan ucapan terima kasih berupa sertifikat terlebih dahulu. Silakan teman-teman panitia. Oke. Yang akan diberikan oleh Sandi pastinya kepada narasumber. Untuk yang pertama silakan kepada Pendeta Yeri. Boleh silakan Pendeta Yeri. Kita akan berfoto terlebih dahulu. Oke. Baik, terima kasih banyak kepada Pendeta Yeri sudah bersedia untuk hadir pada malam hari ini. Pastinya menjadi narasumber dan juga memberikan insight yang luar biasa. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Pendeta Yeri, terima kasih banyak. Dan selanjutnya untuk Kak Inaya, oke. Silakan. Terima kasih Kak, udah jauh-jauh nyempetin nyetir dari Jogja langsung ke sini. Gas langsung ke Mall Taman Anggrek untuk ketemu sama kita semuanya. Terima kasih banyak. Boleh kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekali lagi. Dan juga pastinya kita akan memberikan ucapan terima kasih kepada Bante Ratanadiro. Bante, terima kasih banyak juga sudah memberikan pandangan-pandangan yang luar biasa untuk kita semuanya. Kepada ketiga narasumber kita yang telah membabarkan informasi-informasi, insight-insight yang luar biasa pastinya tentang cinta kasih tanpa pilih kasih. Kita foto bersama dulu, boleh? Oke. Oke, boleh, gak apa-apa, saya bantu foto. Ya, semuanya lihat ke arah kamera dulu, oke. Ditahan dulu sebentar. Baik. Oke, ditahan dulu. Oke, masih satu lagi. Abis ini kita gantian ke kamera handphone, oke. Ditahan dulu.
Oke, dan kita juga akan memberikan sebuah ucapan terima kasih untuk penari Sufi dari Tari Sufi Jakarta Utara. Oke, silakan boleh bergabung yang juga sudah menampilkan tadi persembahan yang luar biasa. Silakan, boleh kami persilakan untuk bergabung untuk silakan, Bro Sandi, boleh mewakili untuk memberikan ini dia apresiasi dari kita semuanya pastinya. Terima kasih banyak, terima kasih untuk Tari Sufi Jakarta. Boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa pastinya Bapak Ibu semua. Oke, kita foto dulu. Teman-teman panitia boleh gabung dulu, kita foto dulu bersama. Silakan. Baik, boleh silakan bergabung teman-teman yang lainnya. Silakan teman-teman panitia, boleh silakan bergabung, kita foto dulu bersama. Silakan, boleh lebih merapat lagi. Baik. Momen toleransi yang penuh cinta kasih. Oke. Oke, boleh lihat ke arah kamera. Saya bantu hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Senyum aja, boleh yuk 1, 2, 3.